Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kendali. Baik teman-teman, struktur kendali merupakan bagian inti dari pemrograman, tentang bagaimana kita mengatur perilaku program yang kita akan buat. Pada video kali ini kita akan membahas dua jenis struktur kendali. Yang pertama percabangan, yang kedua perulangan. Percabangan kita gunakan pertama menggunakan conditional if ya. Di sini ada flowchart ya, mulai contohnya belanja ya. Ketika belanjanya di atas 100.000, maka nanti toko tersebut akan memberikan hadiah gitu ya, atau bonus ya. Jadi jika total belanja di atas 100.000 maka mendapat hadiah. Jika tidak atau kurang dari 100.000 maka nanti hanya ucapan terima kasih dari toko tersebut. Setelah itu baru selesai. Nah teman-teman, dengan flowchart seperti ini, maka kita bisa menggunakan struktur kendali if ya di dalam pemrograman Java seperti ini gitu ya. Pertama kita simpan variabel pelanggan Budi Santoso, total belanjanya bertipe data double Rp150.000, maka kita bisa buat struktur kendali if-nya, if total belanja dari variabel yang sudah dibuat, operator ya pembandingnya, comparisonnya lebih besar dari 100.000. 150.000 dibandingkan dengan 100.000 pastinya lebih besar, true. Maka true-nya adalah keterangannya sebelumnya di atasnya dibuat dulu ya, di deklarasi variabel keterangan bertipe data string ya. Keterangannya selamat Anda mendapatkan hadiah. Jika teman-teman kurang dari 100.000, misalnya belanjanya 50.000 dikomparasi dengan 100.000 kan tidak lebih besar, lebih kecil, berarti false ya. Maka false-nya, else-nya nanti keterangannya hanya ucapan terima kasih. Lalu kita print keterangannya mendapatkan hadiah atau terima kasih tergantung total belanjanya ya. Baik teman-teman, itu untuk struktur kendali yang pertama gitu ya. Nah, di sini nanti kita gunakan editor IDE NetBeans ya. Nanti kita eksekusi, karena belanjanya di atas 100.000 maka dia mendapatkan hadiah. Selanjutnya teman-teman ya, kita akan pelajari struktur kendali ternary ya. Hampir sama dengan conditional if ya, cuma teman-teman penulisannya nanti lebih singkat, lebih simple ya. Nanti ekspresinya atau tadi kondisionalnya ditulis sebelum tanda tanya, jadi pemisah antara nilai true dan false ya, nanti tanda tanya, lalu pemisah antara nilai true dan false adalah titik 2 ya. Seperti itu teman-teman. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya di sini ada nilai siswa bertipe data float ya. Di sini di casting F float 59,99, ini tanggung nih 60. Tapi memang teman-teman ada syarat kelulusan minimal 60. Maka kita bisa menggunakan sebenarnya conditional if ya. Namun karena hanya dua kemungkinan, true or false saja, sama seperti tadi juga ya, maka teman-teman bisa menggunakan struktur kendali ternary jika nilainya lebih besar dari 60. Jadi logiknya nanti ditulis sebelum tanda tanya ya. Pemisah logik dengan true dan false, tanda tanya. True dan false nanti dipisahkan dengan titik 2 ya. Nah, jika nilainya lebih besar dari 60 maka dinyatakan lulus true-nya. Kalau misalnya nilainya tadi 59,99 dikomparasi dengan 60 kan nggak lebih besar atau sama dengan, maka dia false, false-nya gagal. Nanti baru disimpan ke sebuah variabel, misalnya keterangan yang bertipe data string, lalu kita cetak deh gitu ya. Baik teman-teman, jadi
Ya, ketika nanti hanya memiliki dua kemungkinan true or false, ya, teman-teman bisa menggunakan ternary. Sebenarnya tadi juga bisa tuh yang belanja ya. Silakan, tapi saya contohkan yang sering, yaitu if dan else. Ya, sekarang menggunakan struktur kendali ternary. Baik ya, sebelum kita praktek, teman-teman kita tuntaskan dulu teorinya. Nah, ini kode programnya kalau menggunakan IDE NetBeans ya, nanti hasilnya dinyatakan gagal. Kenapa? Karena nilainya sedikit lagi 60. Karena ada sama dengannya gitu ya. Apalagi tidak ada sama dengannya. Berarti kalau tidak ada sama dengannya lebih besar dari 60 nggak lulus gitu ya. Minimal 60 koma gitu ya. Atau 61 gitu ya. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Nah, teman-teman, nanti kondisi itu bisa saja lebih dari satu kemungkinan. Ya, contohnya saya ketika cuaca cerah berangkat misalnya ke pasar ya, naik sepeda motor aja gitu ya kalau cuaca cerah. Tapi teman-teman kalau gerimis atau hujan ringan, kayaknya pakai motor nggak mungkin nih, karena nanti dari pasar pulang bawa barang ya. Maka saya naik angkot gitu ya. Naik angkot. Kalau naik angkot kita harus jalan dulu dari rumah misalnya ke jalan raya, baru naik angkot. Tapi hujan lebat teman-teman, wah kita memang butuh ke pasar saat itu juga gitu misalnya ya. Maka mau nggak mau kita sewa Grab ya, Grab online gitu ya, GrabCar misalnya, dari rumah bisa dijemput gitu kan ya. Nah itu teman-teman berarti kan ada 3 kemungkinan, cuaca cerah dengan motor berangkatnya, hujan ringan dengan angkot, lalu hujan lebat harus tetap berangkat gitu ya. Maka mau nggak mau harus kemana? Harus pakai Grab gitu ya. Baik teman-teman, jadi nanti if multikondisi, contohnya seperti apa? Nah ini ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ternyata ini ada operator logik, ada 2 kemungkinan. Jadi setiap kondisi ada 2 kemungkinan ya. Pertama, kalau ingin mendapatkan grade A, nilainya harus minimal 85, nanti maksimal 100. Kalau B 75 sampai 85, kalau C 60 sampai 75. Berarti teman-teman di sini setiap kondisi memiliki syarat gitu ya, memiliki syaratnya berapa? 2 ya, sama-sama nilai sih, tapi rentang nilai atau range nilai gitu ya. Contoh lain nanti misalnya kalau yang setiap kondisi nanti lebih dari 1 syarat ya, misalnya toko akan memberikan diskon 20% untuk pelanggan yang membeli produk TV dan minimal misalnya berapa ya, 3 gitu ya. Jadi kalau pelanggan dapat diskon 20% dari total belanjanya, harus beli produk TV minimal 3. Beli TV cuma 1 nggak dapat gitu ya, karena syaratnya 2 gitu ya, yaitu produknya TV dan minimal 3. Nah sekarang contohnya untuk mendapatkan A 2 syarat, nilainya harus lebih besar 85, maksimal 100. Kalau B nilainya lebih besar dari 75 dan teman-teman maksimal 84,99, karena di sini nggak ada sama dengannya ya, dan seterusnya. Baik, itu teman-teman menggunakan if multikondisi. Nanti untuk kondisi kedua dan seterusnya menggunakan else if. Pertamanya if ya, kan sebelumnya if else saja, true sama false saja. Ini true-nya lebih dari 1. A true terhadap yang nilainya 85 sampai 100, seperti flowchart tadi ya gitu ya, dites ya. Nanti teman-teman kalau true ada statementnya, kalau false masuk ke logik kedua ya, kalau benar masuk ke statementnya, kalau tidak nanti masuk ke logik ketiga. Nah, sama seperti ini ya. Ya kalau nanti nilainya nggak 85 sampai 100, dia turun lagi. Dilihat, oh 75 sampai 85 nggak? Oh nggak lagi, turun lagi ya. Sampai nanti akhir. Ini salah ketik nih teman-teman ya, harusnya E ya. Masa else-nya A ya. Ini E ya, mohon maaf salah ketik nih. Ada yang salah ketik. Oke, saya edit dulu. Harusnya else-nya E ya, bukannya A. Oke teman-teman ya, sebentar saya edit dulu.
Oke, gitu ya. Baik, kita ulang lagi. Ya, jadi kalau nilainya nanti tidak tertera 30 sampai 100 berarti dia E. Kan nggak mungkin ada nilai minus atau lebih dari 100 ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Baik, ya ini dengan if multi kondisi. Jadi ya untuk kondisi kedua dan seterusnya menggunakan else if, pengganti dari else-nya nanti langsung apa teman-teman hasilnya. Nggak ada logic ya, kalau else nanti tidak ada logic. Oke teman-teman, ya ini menggunakan IDE NetBeans. Kenapa dia A? Karena nilainya 99,7 ya, seperti itu. Baik, lanjut teman-teman. Terakhir kita akan pelajari video kali ini struktur kendali untuk percabangan switch case ya. Sebenarnya hampir sama dengan apa teman-teman? Ya, dengan if ya. Cuma di sini menggunakan conditional statement, ada switch case-nya. Case 1 true, nanti statementnya apa? Break. Cuma teman-teman kalau menggunakan switch case nanti agak panjang sedikit. Tapi dari sisi penulisan lebih rapi gitu ya. Nanti setiap statement yang diberikan di break ya. Jadi teman-teman kalau if ini if, else if, else if, else if, else. Nah, begitu ya. Kurang lebih. Nah, kalau switch case nanti setiap statement apa teman-teman di break. Pengganti dari else ya, teman-teman adalah default. Ya, oke, teman-teman kita lihat di sini. Switch grade ya, misalnya case A. Nah, kalau A dapat predikatnya istimewa break tuh kan. Harusnya di enter tapi bisa ditulis satu baris ya. Kalau B predikatnya baik, break. Kalau C predikatnya cukup, break. Terus ya sampai terakhir sampai E. Kalau E nanti ya grade-nya E, nanti predikatnya buruk. Nah, selain itu nggak ada predikat ya. Misalnya F kan nggak ada. Atau yang lain gitu ya. Teman-teman kalau grade nilai kan A sampai E ya. Atau di kampus memang ada B+, B-, C+, C- gitu ya. Tapi di atas sebelumnya contohnya grade-nya A, B, C, D, E. Jadi switch case-nya A, B, C, D, E. Setiap statement-nya nanti di break. Pengganti dari else default ya. Jadi kalau pakai if ini if, else if, else if, else if, else if, else. Nah, gitu ya. Jadi default-nya else-nya ya nggak ada predikat. Baik, teman-teman, kita praktekkan. Oke, ini referensinya ya. Kita praktekkan. Sekarang kita buka NetBeans-nya ya. Ini saya close dulu. Project yang video sebelumnya Java Fundamental ya, saya buatkan package baru ya. Misalnya namanya, kalau terakhir video sebelumnya adalah input output ya. Sekarang saya buatkan package barunya adalah struktur kendali ya, struktur kendali ya. Nama package-nya bebas teman-teman ya. Di finish ya. Baik, sekarang kita buat ya. Ikutin slide boleh, tapi slide dipisah-pisah ya. Kita jadi satu aja deh ya. Misalnya namanya nilai deh ya, nilai ya. Oke, nama kelasnya nilai. Sama-sama teman-teman klik kanan new Java main class ya. Apa tadi nama kelasnya? Nilai ya, nilai. Finish ya. Baik teman-teman ya, di sini package-nya di struktur kendali, kelasnya nilai ya. Oke, kita buat programnya di fungsi utamanya di sini ya teman-teman ya. Kita mau pakai J option pen boleh gak? Boleh ya. Berarti string apa nama siswa misalnya ya. Nama siswa sama dengan apa teman-teman? J option pen. Video selanjutnya sebelumnya pernah belajar ini ya, input output ya. J option pen dot ya show input dialog ya. Ya, jangan sampai lupa teman-teman, ini video pembelajaran sebelumnya sudah dibahas ya. Nama siswa ya, nama siswanya siapa nih, di input ya lewat form nanti. Oke, nama siswanya siapa, koma, terusnya nilai kali ya, karena nilai
nanti float ada desimalnya, berarti tipe datanya float. Float nilai sama dengan J option pen, ya pakai kontrol spasi aja ya, biar otomatis dot show input dialog, kok confirm show input ya, show input dialog, input mana input, nah input dialog, nah ini ya teman-teman ya, nilainya berapa, mata pelajarannya mau di input gak? Kayaknya nggak usah deh ya teman-teman ya, ini ngetes tadi struktur kendali if, ternary, terusnya switch case gitu ya. Oke, karena teman-teman nanti float di sini error ya, harus di casting ya, harus dikonversi. Incompatible types ya, string cannot be convert to float. Berarti di dalam Java harus panggil nanti reference atau kelas float dot parse float. Nah, gitu ya. Harus panggil itu. Kalau integer ya, ini kalau float ya. Kalau integer nanti panggil reference class integer dot parse integer. Nah, karena kita float pecahan, maka memanggil reference-nya atau kelasnya adalah float dot parse float. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Ini kita masukkan inputan dialog nilainya. Nanti pas di input ditangkap, diparsing dulu ya, diparsing dulu, dikonversi dulu. Yang tadinya string nih menjadi float, maka pas, nggak error lagi ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan kasih struktur kendalinya ya. Struktur kendalinya pertama teman-teman pakai ternary ya, cocok ya, karena saya bilang kalau dua kemungkinan true or false untuk kelulusan ya, lulus atau gagal yang minimal 60 ya, tadi di slide contohnya ya, cocoknya pakai ternary. Berarti kita buat dulu teman-teman ya, boleh lihat slide lagi ya, ternary. Ini contohnya ya. Jika nilainya lebih besar dari 60 maka lulus, kalau tidak berarti gagal. Tapi teman-teman nanti kita deklarasi dan inisialisasi dulu ya datanya ya teman-teman ya, agar nanti kita bisa menyimpan keterangan ya. Kalau mau langsung bisa gak? Kita coba ya, kita coba teman-teman. Oke teman-teman, berarti ini kan udah ada nilai nih, berarti keterangan kita langsung buat ya, keterangan sama dengan jika nilainya, variabel di atas tuh, jika nilainya ya lebih besar dari berapa teman-teman, 60, maka true-nya lulus. Nah, ini error nih teman-teman ya, kita karena belum dideklarasi ya. Nanti kita deklarasi dulu boleh ya. Terusnya kalau di bawah 60 gagal. Nah, ini error, ini tipe datanya apa nih? Ya, simbolnya apa, variabelnya apa gitu ya. Oke, teman-teman, ya langsung di sini boleh string ya. String. Oke, ya. Ini untuk yang kelulusan. Jadi jika nilainya lebih besar atau sama dengan, ini operator pembandingnya, dari 60, tanda tanya, ini logiknya dipisahkan dengan tanda tanya true dan false-nya. True dan false-nya dipisahkan dengan tanda titik 2 ya. Kalau lebih besar dari 60 lulus, tapi kalau enggak gagal. Baik teman-teman, sekarang struktur kendali yang kedua, menentukan grade nilai pakai if multikondisi ya. If ya teman-teman, nilai lebih besar dari 85, nih ngasal aja ya range-nya ya. Nanti kan yang menentukan kalau di kampus BAK, kalau di sekolahan bagian kurikulum ya. Jika nilainya lebih besar dari 85 dan nilainya nanti maksimal berapa teman-teman, sama dengan 100 ya. Kalau nggak gini deh, biar kita nanti nggak perlu deklarasi lagi di setiap variabel teman-teman, nih boleh deh, ini saya deklarasi dulu ya. Ya, pertama tadi bertipe data string untuk apa teman-teman? String keterangan.
Baik, ini kode dolar, nggak usah ya. Itu pemrograman PHP. Oke, string keterangan. Ya, oke teman-teman. Terus apalagi nanti ada grade ya. Grade kan ABCD ya, satu karakter, berarti char grade. Nah, gitu ya. Mau di inisial boleh gak? Boleh. Misalnya keterangannya blank gitu ya. Char grade sama dengan single quote ya. Tapi harus ada nilai. Harus satu karakter minimal. Ya, seperti ini. Terus apa lagi nanti ke depannya? Yang kita mau buat predikat ya. Oh, predikat string juga. Oke, berarti di sini string ya predikat. Atau teman-teman nggak usah di inisial, boleh juga ya. Misalnya begini, string keterangan, terusnya teman-teman apa? Koma, satu lagi nanti apa? Predikat. Ya, predikatnya memuaskan, kalau di kampus kumlot gitu ya, dan seterusnya. Oke, teman-teman ya, biar nanti kita nggak di sini mendeklarasi lagi. Keterangannya nanti ke sini. Sekarang ingin apa teman-teman grade ya, berarti di sini grade-nya. Nah, maksudnya begitu ya. Itu sama dengan A. Kan char, kalau char kan single quote. Ya udah teman-teman, ini tinggal di copy paste. Jangan lupa kalau menggunakan if multi kondisi, teman-teman yang selanjutnya pakai apa? Else if ya. Else if untuk yang kedua, kondisi kedua yang B. Yang B misalnya ya bebas ini yang menentukan range nilai ya. Misalnya kalau B itu nilainya lebih besar dari 75 misalnya ya, sampai 85. Kan di sini di atas 85 ya. Berarti 85 dapatnya B. Kalau mau A 85,01 ya gitu ya. Atau 86 gitu ya. Oke, ini contoh aja teman-teman ya. Selanjutnya ya ini tinggal copy paste else if sampai terakhir ya. Teman-teman ya. Oke, di sini kalau nilainya C ya, C 60 minimal. Lebih besar sama dengan 60. Ini lulus nih. Ya, tapi minim nilainya ya. Lalu maksimal 75. Ya, kalau mau dapat B ya 75,1 gitu ya. Teman-teman ya. Ini C nih ya. Atau 76 kalau B. Kalau 75 saja ya C ya. Nanti range nilainya bebas ya. Teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya D 30 misalnya ya. Sampai 6 kurang dari 60. Jadi nilai 59, berapa? 0,9999 ya nggak lulus atau alias D ya grade-nya ya. Terakhir boleh pakai else ya, atau pakai else if lagi boleh. Berarti ini E teman-teman, E untuk yang nilainya lebih besar sama dengan 0 sampai lebih kecil sama dengan 30 ya. Jadi tinggal mengikuti sebelumnya ya. Maka E. If else if nanti diakhiri dengan apa teman-teman? Else ya. Harus pasangannya itu else ya. Else-nya apa teman-teman? Grade-nya langsung hasilnya nggak ada logic lagi else itu karena sisanya ya. Maka ya nggak ada grade itu tadi minimal kalau char satu karakter ya, minus misalnya ya. Oke teman-teman ya, ini contoh struktur kendali yang kedua menggunakan if multi kondisi ya. Oke, terakhir teman-teman menggunakan apa? Switch case untuk menentukan predikat. Ya, silakan ya kita pakai di sini switch ya. Ada autocomplete-nya gak di NetBeans? Switch. Ya, switch apa nih teman-teman? Kita ambil dari grade. Ya, switch grade ya. Lalu buka tutup kurung. Nah, gitu ya. Sekarang switch case ya, switch case. Grade yang pertama A. Ya, kita lihat slide-nya lagi, teman-teman. Mana switch case? Nah, nih ya, teman-teman ya, case. Nah, pakai case ya, case value. Ini pakai char single quote ya. Kalau A istimewa break, jadi di break. Nanti pengganti else-nya adalah default gitu ya. If seluruh begitu ya sama ya. Yang pertama, teman-teman case apa A. Kalau A titik 2 setelah case value, lalu statementnya nanti diakhiri titik koma seperti biasa ya. Sudah buat apa teman-teman predikat? Oh sudah, bertipe daftar string. Maka
predikatnya ya sama dengan dia memuaskan atau cum laude ya. Memuaskan. Jangan lupa titik koma ya, akhir statement di break. Nah, ini nih teman-teman. Kalau menggunakan switch case, ya setiap akhir statementnya diakhiri dengan break. Oke, tapi dari sisi penulisan rapi nih teman-teman. Nah, kan enak ya. A, B, C, D, E nanti tinggal ganti-ganti ya. Jadi setelah cash value titik 2, setelah statement titik koma, setelah itu di break titik koma lagi, gitu ya. Kalau B apa teman-teman? Contohnya ya bebas-bebas aja. Bagus misalnya, bagus ya beri. Kalau C misalnya apa teman-teman predikatnya misalnya cukup, ya cukup. Oke teman-teman ya. Kalau D misalnya, nah ini nggak lulus nih, kurang. Harus giat lagi belajarnya siswanya ya, kurang gitu ya. Kalau E misalnya apa teman-teman? E misalnya teman-teman buruk gitu ya. Karena nilainya teman-teman apa 0 sampai 30 ya, buruk sekali. Oke. Nah kan if, else, if, else, if, else, if, else, if. Ada else-nya ya, pengganti dari else di switch case adalah di default ya, default titik 2. Ada predikat nggak? Oh nggak ada. Yang selain grade A, B, C, D, E ya nggak ada predikat, alias blank data, cukup dengan memberikan double quote 2 kali ya, lalu tidak ada isinya. Kalau char harus pakai ini ya, minimal 1 karakter, tapi kalau string ditulis kosong juga nggak apa-apa, titik koma. Oke teman-teman ya, sekarang tinggal kita cetak. Selesai ya. Jadi struktur kendalinya ada ternary ya, ada if, else if, dan terakhir ada switch case. Kita cetak deh. Terakhir kita cetak ya. Cetak variabelnya kan sudah ada ya. Pakai apa teman-teman? Sistem out print ln ya. Kita cetak pertama nama siswanya dulu. Nama siswa. Ya. Titik 2 concat apa variabelnya? Nama. Ya, concat lagi. Terus setelah itu apa teman-teman? Ya. Nama siswa, nilai ya, nilainya ya. Nilai ya. Kalau mau pindah baris apa? Backslash n ya. Nilainya teman-teman ya, kita concat. Ini titik 2 nilai di concat dengan apa? Variabelnya lihat di atas, nilai ya. Concat lagi, ini belum berakhir nih, tutup kurungnya paling akhir ya. Terus apa lagi teman-teman ya, kalau mau cepet ini saya enter lagi ya, di copy paste aja teman-teman ya, biar nggak banyak ngetik. Habis nilai apa teman-teman? Keterangan ya, boleh keterangan lulus nggak lulus nih teman-teman ya. Apa variabelnya di atas? Keterangan. Oke, keterangan ya. Terusnya apa lagi? Grade ya. Oke, paste lagi teman-teman ya. Tadi kan udah di copy ya. Grade. Di sini teman-teman apa? Grade. Terus apa lagi? Terakhir predikat ya. Predikat teman-teman, predikat ya, predikat ya. Variabelnya apa nih di atas? Predikat. Oke gitu ya, predikat. Oke teman-teman, sudah berakhir ya, udah ini nggak perlu, ini boleh naikin ke atas ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kita tinggal mencetaknya sesuai variabel yang sudah dibuat di atasnya. Di sini yang ada parsing atau konversi tipe data di tipe data di nilai ya, di variabel nilai yang tipe datanya float. Oke, selebihnya nggak ada konversi karena langsung ya. Misalnya kalau yang grade apa, char, yang predikat sama keterangan string ya. Oke teman-teman, kita eksekusi. Klik kanan, run file. Ya, nama siswa Budi Santoso. Budi Santoso terus ya contohnya. Oke.
Nilai, Pak, nggak, formnya kok nggak jadi satu? Ya, kita belum belajar menggunakan GUI ya. Nanti di video-video selanjutnya kita belajar pakai GUI. Kalau menggunakan J Option Pen, nanti ini masih satu-satu ya. Oke, nilainya misalnya 99. Apa yang terjadi, teman-teman? Oke, di sini ya. Oh, nyetaknya pakai ini dong, Pak. Menggunakan bawaan dari J Option Pen. Ini kan nyetaknya di terminal. Oke, saya lupa. Ya. Oke, kita pindahin, teman-teman ya. Cetaknya jangan pakai ini. Cetaknya pakai apa? J Option Pen. Lupa saya. J Option Pen. Apa, teman-teman? Show message dialog ya. Ya, video sebelumnya sudah kita pelajari ya. So message dialog. Nah, diawali dengan 0 ya, 0, koma gitu ya, baru kalimat-kalimatnya gitu ya teman-teman ya. Kita ulang lagi, nggak perlu disimpan kalau menggunakan NetBeans, cukup begitu run file ya, nanti dia nyimpan dulu tuh ya, baru teman-teman tampil deh. Budi Santoso, oke, nilainya misalnya 55 atau tadi berapa, 59,99. Nah, lulus gak nih? Kayaknya nggak lulus ya, kurang 0,1 aja nih ya. Nama Budi Santoso, nilainya 59, gagal teman-teman, kurang 0,1 ya. Sama sistem nggak lulus, tapi sama gurunya mungkin dilulusin ya, karena kasihan kurang 0,1, grade-nya D, predikatnya kurang. Oke, kita coba lagi ya yang lain ya teman-teman ya, yang bagus nilainya misalnya Inaya ya. Oke, nilainya misalnya 99,99. Wah, dikit lagi 100 nih. Apa yang terjadi? Lulus dengan grade A, predikatnya memuaskan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Struktur, kendali, ada if, ada ternary, dan ada switch case ya. Berarti pada video selanjutnya kita insya Allah akan mempelajari tentang looping ya, atau perulangan. Terima kasih teman-teman, tetap semangat belajar Java-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.